warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok seni budaya dari kelas 11.1. Saya sendiri dengan nama Nidan Khafia. Saya Monika Arta Pangaribuan. Saya Eliana Putri Akisa. Saya Siti Rahmah. Dan saya Rahmiati. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tarian-tarian yang berasal dari Indonesia di setiap provinsinya. Jadi kami akan mengambil 8 tarian tradisional Indonesia. Yang pertama adalah tari Sekapur Sirih. Tari Sekapur Sirih adalah tarian tradisional yang menjadi tarian selamat datang khas Provinsi Jambi dan wajib dipertunjukkan saat kedatangan tamu besar. Tarian ini terinspirasi oleh gerakan yang menggambarkan kebiasaan gadis-gadis Jambi yang sedang berhias. Meskipun umumnya dipentaskan oleh penari wanita, seringkali ada penari pria yang juga ikut sebagai penari pendukung. Pertunjukan tari Sekapur Sirih melibatkan sekitar 9 penari wanita dan 3 penari pria. Peran penari pria umumnya adalah sebagai pengawal dan pembawa payung. Sementara, penari wanita memegang peran utama dalam tarian ini. Gerakan dalam tari Sekapur Sirih ditandai oleh kelenturan dan kelembutan. Beberapa gerakan yang mendominasi tarian ini termasuk gerakan melenggang, sembah tinggi, merentang kepak, bersolek, dan gerakan berputar. Pola lantai yang digunakan dalam tarian ini sering disesuaikan dengan kebutuhan dan tempat pementasan, memberikan fleksibilitas dalam penyajiannya. Tari Sekapur Sirih adalah cerminan budaya Jambi yang menonjolkan keindahan, kelembutan, dan keanggunan para penari, serta menjadi ungkapan selamat datang yang meriah saat tamu besar tiba di Provinsi Jambi. Yang kedua ada tari Saureka-reka yang berasal dari Maluku. Nah, ini adalah sebuah contoh tari rakyat yang menggambarkan budaya dan tradisi masyarakat Maluku. Tarian ini memiliki akar dalam kehidupan sehari-hari dan sering ditarikan oleh kelompok muda-mudi yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Asal-usul tari Saureka-reka terkait dengan aktivitas petani sagu saat masa panen. Pada awalnya, tarian ini digunakan sebagai ungkapan kegembiraan dan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Tari Saureka-reka adalah contoh bagaimana tarian rakyat dapat menjadi perwakilan dari tradisi. Yang ketiga, ada tarian Musyoh, yang juga dikenal sebagai tari pengusir roh, merupakan bagian penting dari budaya Papua. Tarian ini telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan menjadi persembahan yang digunakan untuk menyambut tamu. Tari Musyoh memiliki daya tarik khususnya gerakannya penuh energi dan iramanya yang dinamis. Saat tarian ini dipentaskan dalam konteks pengusiran roh secara yang memiliki makna sakral, penari-penari yang tampil biasanya adalah seorang pria. Mereka membawakan gerakan-gerakan yang ritmis dengan penuh semangat. Untuk maksud pengusiran roh, gerakan ini sering disertai dengan teriakan atau sorakan-sorakan khas Papua yang memperkuat tujuan tarian tersebut. Yang keempat, tari campak. Tari campak adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Bangka Belitung. Tarian ini menggambarkan keceriaan pada bujang dan dayang, pemuda dan pemudi di Kepulauan Bangka Belitung. Biasanya tari campak dipentaskan setelah panen padi atau ketika mereka pulang dari bekerja di kebun. Tarian ini melibatkan 2 penari, 1 laki-laki dan 1 perempuan, yang menampilkan gerakan yang ceria. Kelima, ada tari Inai berasal dari Kepulauan Riau dan melibatkan penari yang tampil dengan menggunakan perlengkapan berupa lilin sebagai properti utama. Tarian ini memiliki beragam fungsi yang melibatkan aspek budaya, spiritual, dan estetika. Fungsi utama dari tari Inai adalah sebagai simbol ritual yang dirancang untuk menjaga calon pengantin wanita dari potensi gangguan supernatural. Ini mencakup perlindungan dari gangguan manusia atau makhluk halus dapat mengganggu kelancaran acara pernikahan. Tarian ini memiliki akar budaya yang kuat dan terkait dengan aspek kepercayaan tradisional masyarakat Kepulauan Riau. Menurut sejarah, penari tari Inai awalnya adalah pendekar yang memiliki kemampuan luar biasa dan sering disebut orang sakti. Mereka menguasai minimal 5 hingga 10 jurus pencak silat, sebuah seni bela diri tradisional Indonesia.
Yang keenam, ada tari pendet. Tari pendet berasal dari Bali dan awalnya merupakan tarian pemujaan yang sering dipentaskan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali. Pada dasarnya, tarian ini memiliki makna sebagai ungkapan penyambutan atas turunnya dewata atau roh suci ke dunia manusia. Awalnya, tari pendet digunakan dalam konteks ritual dan upacara keagamaan. Tarian ini ditarikan oleh sekelompok penari wanita yang mengenakan pakaian adat Bali lengkap, termasuk properti khas. Tarian pendet awalnya melibatkan kelompok penari yang terdiri dari 5 orang. Mereka membawakan gerakan-gerakan yang bersifat sakral dan religius sebagai bentuk penghormatan kepada dewata. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan upaya para seniman Bali untuk menjaga dan menghidupkan warisan budaya mereka, tari pendet mengalami perubahan. Pada tahun 1961, seorang seniman bernama I. Wayan Berata mengubah tari pendet menjadi sebuah tarian penyambutan yang lebih umum dan diubah dalam hal gerakan dan jumlah penarinya. Perubahan ini mengarah pada inklusi tari pendet dalam konteks penyambutan tamu dan perayaan budaya. Yang ketujuh, ada tari baksa kembang, tarian klasik yang berasal dari Kalimantan Selatan dan memiliki akar budaya dalam Keraton Banjar. Pada awalnya, tarian ini digunakan sebagai kegiatan penyambutan tamu yang dilakukan oleh putri-putri Keraton Banjar. Namun, seiring berjalannya waktu, tari baksa kembang telah menjadi bagian dari kegiatan upacara pernikahan di masyarakat Kalimantan Selatan. Dalam pertunjukan tari baksa kembang, para penari menggunakan properti berupa selendang dan mahkota yang disebut gajah gemulai. Selendang dan mahkota ini menjadi bagian penting dalam menghias penampilan penari. Tarian ini telah ada sejak masa sebelum pemerintahan Sultan Suryansyah yang merupakan raja pertama Kerajaan Banjar. Tarian ini dapat ditarikan oleh satu penari perempuan atau dalam bentuk kelompok dengan satu syarat penting, yaitu jumlah penari harus ganjil. Hal ini menambah daya tarik dan kompleksitas artistik dalam pertunjukan tari baksa kembang serta mencerminkan keunikan budaya dari tradisi Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir ialah tari Beksawireng yang berasal dari Jawa Tengah, memiliki sejarah dan makna yang kaya. Nama Beksanwireng memiliki arti wira yang berarti perwira atau prajurit yang unggul, dan aeng yang berarti yang unggul atau yang luar biasa. Tarian ini diciptakan pada masa pemerintahan Prabu Amiluhur dengan tujuan untuk melatih para putra raja agar menjadi prajurit yang tangkas dalam berbagai keterampilan keprajuritan, termasuk penggunaan alat senjata perang. Nanik Sri Sumarni dalam jurnal berjudul Beksan Wireng Mangkunagaran tahun 1757, kajian historis menjelaskan sejarah tari Baksan Wireng yang dapat ditemukan dalam Pupuh Sinom 15-20 dalam buku kebudayaan Jawa Serat Centili. Pupuh tersebut menceritakan tentang 6 tari wireng yang diciptakan pada masa Jenggala Kediri. Tari Beksan Wireng ini dipercaya diciptakan oleh Lembu Amiluhur yang juga dikenal sebagai raja pertama Jenggala dengan gelar Jaya Negara. Tujuan dari penciptaan tarian ini adalah untuk mengajarkan putra Jaya Negara kemudian naik tahta dengan gelar Prabu Suryawisa tentang ketangkasan dalam berperang. Selain kemahiran berperang, tari ini juga memiliki unsur kesenian dan budaya yang mencangkup menari, menyanyi, memainkan alat musik, dan bercerita. Tarian Beksawireng memiliki ciri khas yang mencolok dalam seni tari Jawa dan menjadi bagian penting dalam sejarah dan budaya Jawa. Pertunjukan tari ini bisa melibatkan beberapa penari atau lebih, baik dalam penampilan tunggal maupun berpasangan. Tarian ini juga memiliki nilai historis yang terkait dengan berdirinya Kedipetan Mangkunegara setelah berpisah dari Kerajaan Mataram. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.